Ini Muhammad Al-Fatih itu di usia 21 tahun. Dia akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel. Bahkan apa istilahnya? Mewujudkan bisarohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena dia belajar sejarah. Bahkan sejak kecil. Saya dapat cerita itu ibunya itu ketika dia masih bayi. Itu ketika menimang Muhammad Al-Fatih itu kalau sekarang kan dibacain Nina Bubuk itu atau bahkan disetelin Koko Melon lah gitu. Itu Muhammad Al-Fatih tuh ibunya tuh sambil menimang menidurkan dia gitu sambil dibacain hadis Latuftahanal Konstantinia oh timang-timangnya itu hadis iya, ya hadis. Jadi dari kecil itu sehingga didapat insight itu. Aduh ya Allah. Wah, Pak Ageng, buru-buru amat. Dari mana? Buru-buru nih. Aduh, dari apa beres ngajar tadi sih? Oh, saya kira dari ini. Iya ini. Nah, mumpung ada Bapak Hajar nih, kita ngobrol-ngobrol nih. Iya, saya baru tahu loh. Saya baru diberitahu sama Bu Wakasarpras. Apa tuh? Ternyata abang saya di rolling di sini. Oh iya. Pak Asep dipindah ke sana ternyata. Karena ntar minggu depan juga di rolling lagi. Iya. Dia nggak kuat AC dia ternyata. Iya ini Bapak Hajar nih. Iya, kita ngomongin sejarah deh. Wah, itu buku keren tuh. Papa, iya ini kan kemarin sudah dibahas sama guru apa namanya? Pak Karebet. Pembina kesiswaan kita. Iya. Pak Karebet. Mantap itu. Nah, ini kita nyambung nih masalah sejarahnya. Oh, siap. Saya tadi baju komik tuh. One Piece. Itu komiknya apa itu? One Piece. Ada hubungannya kan dengan sejarah ini? Ini lagi populer nih di kalangan anak-anak. Ini untuk masuk ke sejarah. Oke, jadi bridging. Iya. Karena di One Piece itu kan ada cerita abad kekosongan. Oh iya. Nah, itu sering kata teman-teman sejarawan itu hubungan sama sejarah Islam. Abad kekosongan. Oke. Ini ngomongin sejarah nih. Siap. Papa Hajar nih. Ada yang bilang sejarah itu tergantung penulisnya. Nah, berarti sejarah itu subjektif. Jadi gini. Ya. Jadi ginilah. Emang itu kan saya. Jadi gini. Bapak Hajar, kita santai ya. Iya, kopi saya habis. Saya tadi belum minum. Kopi saya habis. Oh, itu harusnya minta ke OB. Ya, ntar. Nantilah. Yanti nggak ada. Di sini OB-nya laki-laki. Iya, Yanto. Oh, Yanto. Suryanto lupa saya. Kok udah ada bercanda terus itu tadi apa iya. tadi? Jadi sejarah itu second hand reality. Realitas tahap kedua. Oh, realitas. Jadi gini. Sejarah itu kan kumpulan fakta-fakta ya. Kalau ada nama fakta sejarah. Fakta sejarah, objek sejarah. Fakta itu ya peristiwanya, tokohnya. Terus kalau objeknya itu ya ada prasasti, ada candi, ada masjid kuno, ada numismatik, ada kitab. Nah, itu kita ngumpulin. Nah, setelah dikumpulin, fakta-fakta yang di kepala kita itu nanti tergantung isi kepalanya. Oh. Kalau mindsetnya Islam ya nanti keluarnya Islam. Yeah. Misalnya orang yang mindsetnya Islam pasti menganggap Belanda itu Haji Gopar itu Senokugronnya itu pasti musuhnya Islam. Penjajah. Tapi kalau orang yang mindsetnya sekuler, nah itu bisa jadi pahlawan kalau dia orang Barat itu karena Senok itu kan ilmunya banyak. Gitu. Kalau orang Indonesia mungkin nasionalisme ini penjajah, tapi ya maksudnya nggak ada hubungannya dengan Islam dan sebagainya. Jadi sejarah itu gitu. Nah ini sekarang apa sih pentingnya Pak Hajar anak-anak itu harus belajar sejarah, baik sejarah nasional, sejarah dunia, khususnya sejarah Islam nih. Jangan sampai ketinggalan nih. Penting gak nih? Harus dipelajari sama anak-anak nih. Sejarah itu untuk melatih kepercayaan diri. Jadi bangsa yang gimana ceritanya melatih kepercayaan diri? Jadi gini Bang, jadi gini Pak Ageng, jadi gini Bang gitu. Tadi itu karena saya ngobrol sama orang tua siswa tuh, dia minta dipanggil Abang. Oh gitu ya. Iya. Jadi, kemarin yang di sini mah Abah bukan Abang. Abah Luki kemarin. Iya, Abah Luki. Tadi itu ibunya minta anaknya dipanggil Abang. Oh iya, siap. Ya karena nggak ada abinya. Gitu. Jadi gini,
sejarah itu kan kalau di kita ya, sejarah itu kan IPS. Dan IPS itu sendiri, kalau di SMA kelas IPS kelasnya ini. Padahal sejarah itu pelajaran yang paling digemari para sultan, para khalifah, para raja-raja besar, itu pemimpin besar dunia itu paling suka sejarah. Karena apa? Sejarah itu nanti menunjukkan kepercayaan diri. Jadi seberapa hebat sih bangsa yang dia pimpin, seberapa hebat sih peradaban yang dia pimpin itu dari sejarah. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya dalam Islam itu Allah itu memerintahkan kita belajar sejarah loh. Nggak main-main Pak Ageng. Itu bahkan di surat pertama yang kita baca. Al-Fatihah kan semua orang kan hafal. Di situ tuh kan ada kaitannya dengan sejarah itu? Ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul. Itu kan kita disuruh mengikuti jalannya orang-orang yang lurus, bukan mengikuti jalannya orang-orang al-maghdub. Ya. Yang dimurkai dan yang sesat, dolin gitu ya. Nah, itu kan apa namanya? Berarti kan kita harus tahu sejarahnya. Itu orang-orang yang lurus itu siapa aja sih gitu. Betul. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yunus, Nabi Isa. Sedangkan jalannya orang yang di muka itu ya Bani Israel, Fir'aun, Namrud, kaumnya Nabi Lut. Itu kan kita harus baca sejarah. Betul. Ya. Jadi penting banget gitu ya. Sangat penting sebenarnya. Nah sekarang yang jadi masalah itu gimana cara yang menarik, efektif untuk ngajarin anak-anak kita ini, siswa-siswa kita ini untuk belajar sejarah. Masalahnya sejarah itu apa bosen ya? Bosen. Iya, apalagi bagi Gen Z ya. Oh, apalagi anak-anak Gen Z bosen terus bacaannya panjang. Ngapalin tanggal. Ngapalin tahun. Nah, itu kesalahannya tuh. Gimana kesalahan pembelajaran atau memang sengaja sih supaya bangsa kita tuh nggak tahu sejarahnya. Jadi banyak sejarah negeri ini, terutama sejarah Islam di negeri ini tuh yang sengaja dikaburkan dan dikuburkan. Nah, ini penting banget. Sengaja dikaburkannya gimana? Dikuburkannya gimana? Dikaburkannya itu ya tadi ya melalui cara pembelajaran yang membosankan itu salah satunya. Terus kemudian menganggap bahwa sejarah itu IPS itu kalah dibandingkan matematika, IPA gitu kan. Nah, itu kadang dikaburkan. Jadi apa dulu tuh? Jadi apa ya? Perbedaan. Pokoknya yang IPA itu anak-anak cerdas. Dibilangnya anak pinter. Iya. Anak yang IPS anak yang bermasalah. Iya. Padahal saya anak IPS. Oh gitu ya. Tapi wakil ketua Rohis. Satu-satunya wakil ketua Rohis di SMA saya yang anak IPS. Luar biasa. Itu saya. Iya. Nah, terus itu satu kan pengkaburannya itu salah satunya itu terus malah di konten. Jadi dikaburkan bahwa seakan-akan misalnya ada pahlawan itu, misalnya Pangeran Diponegoro dianggap dia itu perang bukan karena menegakkan daulah Islam, balat Islam, tapi gara-gara tanahnya diserobot Belanda. Nah, belum lagi penguburan itu banyak sekali yang dikuburkan itu, bahkan di sekitar kita kan nggak tahu ada sejarah apa. Ya, itu penguburan ya. Jadi penguburan. Nah, anak-anak itu kan ya jelas bosan lah kalau disampaikan apa adanya gitu ya. Zaman saya kecil aja, yang kita bukan Gen Z nih ya. Itu dulu kalau denger orang sejarah itu disampaikan dengan baca buku, apalagi kerjaan LKS gitu. Itu kan bosan. Tapi dulu saya masih ingat kakek saya, abah saya tuh cerita. Oh, dengan cerita. Cerita Abu Nawas, Harun Ar-Rasyid, 1001 malam, sampai cerita nabi-nabi. Saya sampai dulu kenal itu ada Nabi Daniel. Nabi Daniel tuh salah satu, bukan di antara 25 nabi tuh, tapi dia nabi juga. Nabi Daniel, terus Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus. Ya. Itu aja kita tuh seneng gitu. Keren, bagus. Cerita perang Badar. Nah, kalau sekarang kan ya kita harus dengan audiovisual. Saya tuh bridging ya. Yang penting yang awal itu bridging. Kayak tadi tuh saya makanya kadang-kadang ke kelas kalau pengajar sejarah bahwa, "Pak, suka One Piece ya?" gitu. "Bapak wibu ya?" gitu. Jelasin gitu. Emang kalian baca One Piece gitu. Membangun atensi dulu, biar menarik dulu gitu kan. Sampai mana gitu kan anak-anak gitu kan. Wah, anak itu kalian tahu nggak di dunia ini ada loh abad kekosongan gitu. Wah, apa Pak? Peradaban Islam. Wah, masuklah di situ. Nah, baru di situ ya tergantung kita sih. Boleh pakai audiovisual, boleh praktek langsung. Mana kalau misalnya
masih pagi di kelas Ikhwan tuh pada semangat kan. Nah kita ini aja bukan presentasi sih, latihan perang Badar. Wah. Atau ada yang ini enggak? Ada kan itu si Bilal tuh agak ini namanya Bilal. Ayo kita praktekin gitu. Itu ada yang bilang, Pak saya jadi Abu Jahalnya boleh nggak Pak? Janganlah. Saya jadi Abu Bakar lah gitu, yang bebasin nanti. Oh si Bilal juga nggak apa-apa, saya nggak ribut, saya nggak mau praktek gitu. Ya kadang-kadang gitu praktek kan. Atau bermain peran. Bermain peran. Atau kadang-kadang kita ajak aja langsung ke lokasi bersejarah. Kan di dekat sekolah kita itu kan saya bilang kemarin, ente ada yang pernah ke Turki nggak? Ada yang angkat tangan, saya pernah ke Turki Pak. Gitu. Ke Turki kemana? Beli es krim Pak ya, beli es krim gitu. Es krim yang gitu-gitu. Iya yang digini-giniin. Yang ngeselin ya? Iya saya belum pernah sih, kalau saya tampol aja apanya. Udah haus nih. Enggak, nanti kita balas pas kita ngasih duitnya itu. Iya kita gini-gini. Ya, kalau saya makan aja konyak sampai habis. Ya. Nah itu dia enggak apa ke ini tamunya Al-Fatih gitu. Merasa nggak? Merasa Pak keren banget tuh. Tapi kalian kalau ke jalan raya depan sekolah ada merasa sesuatu kayak di depan Tembok Al-Fatih nggak? Nggak kerasa Pak gitu. Lah kalian kenapa nggak kerasa? Kalian nggak tahu faktanya. Depan sekolah kita jalan raya tuh dulu ada pertempuran lawan Belanda yang syahid banyak gitu. Cuma nggak ada monumennya. Jadi sebenarnya itu bisa didekatkan ya. Didekatkan sejarah tuh dengan mereka. Iya gitu. Bukan hanya yang jauh, bukan hanya mendekatkan yang jauh, tapi juga mendekatkan yang dekat, yang terkubur tadi. Oke. Ya, kan? Ini yang jadi tantangannya Pak Fajar nih. Iya. Terutama ngajarin sejarah Islam. Gimana ini? Jadi biar mereka tuh jadi bangga dengan yang ada. Gitu. Ya kalau mengajarkan sejarah Islam itu yang pasti ya gurunya harus banyak paham faktanya. Kalau misalnya tentang siro kan ini ya siro itu ya syukur-syukur kalau kita bisa juga menunjukkan ini dulu lokasinya dulu Rasulullah ini Rasulullah ketika hijrah ini kan sekarang kan konten banyak ya di YouTube. Ada kemarin ada lihat itu ada orang jalan kaki dia umroh terus jalan kaki dari Mekah ke Madinah tuh mengikuti jalur yang dilewati oleh Rasulullah. Ya itu kan kalau seperti itu yang paling susah memang yang dekat nih sejarah Islam gitu. Untuk kan kadang-kadang kita juga harus tahu faktanya. Contohnya ada nih saya dapat informasi tuh di makam dekat sekolah tuh, itu ternyata ada makam cucunya Pangeran Diponegoro tuh. Nah itu kadang-kadang kita bisa ajak anak-anak ke situ tuh sekalian ziarah. Terus ada makam ulama-ulama juga kan. Oh iya, ulama-ulama. Bahwa mereka ini ya ulama, mereka ini pejuang, mereka orang alim mengarang kitab. Nah jadi memang gurunya harus punya antusiasme yang tinggi. Nah, terus yang kedua. Nah ini terkadang ada kesalahan juga nih. Seakan-akan kalau kita mengajar sejarah Islam, kita nggak mengajarkan sejarah sebelum Islam, misalnya era Hindu Buddha itu kan ngapain gitu. Padahal itu juga penting supaya bridging bahwa pengantar sebagaimana tadi kan, bahwa memang ada peradaban, ada umat yang memang ditinggalkan. Jadi Hindu Buddha nggak apa-apa kita ajarkan. Ini ada candi itu. Sekarang kan ini ada yang ibadah nggak di sini? Nggak ada. Kerajaan Hindu Buddhanya ada nggak di sini? Nggak ada. Kenapa? Karena orangnya udah beralih ke Islam. Karena peradaban ini sudah ditinggalkan, sudah kadaluarsa, ibaratnya diganti dengan yang lebih baik gitu, dengan Islam. Nah ini sebagai tambahan aja. Gitu. Jadi memang pembelajaran sejarah itu sama sih kalau ini kan saya nggak tahu nih waka kesiswaan ya akhirnya saya jadi belajar melulu nih. Selain ngajar sastra, ngajar sejarah, baca di rumah. Tapi jadi keren nih. Ya alhamdulillah sih. Ya kan biar biar juga masuk ke anak-anak supaya mereka tertarik dengan sejarah. Nah sekarang gini Pak Fajar nih terkait dengan sebenarnya apa sih manfaatnya? Mereka tuh belajar sejarah nasional, dunia, terkait juga Islam. Sebenarnya ada nggak manfaatnya untuk mereka, untuk kehidupan mereka? Iya, Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih itu di usia 21 tahun, dia akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel, bahkan mewujudkan bisarohnya Rasulullah.
Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena dia belajar sejarah, bahkan sejak kecil. Jadi saya dapat cerita itu ibunya itu ketika dia masih bayi, itu ketika menimang Muhammad Al-Fatih itu kalau sekarang kan dibacain Nina Bubuk itu atau bahkan disetelin Cocomelon lah gitu. Itu Muhammad Al-Fatih tuh ibunya tuh sambil menimang menidurkan dia gitu sambil dibacain hadis Latuftahanal Konstantinia timang-timangnya itu hadis ya. Hadis. Jadi dari kecil itu sehingga didapat insight itu. Belum lagi ketika dia masa kecil kemudian sampai menjelang remaja awal itu dia dikenalkan bahwa Konstantinopel itu Rasulullah itu pernah ya Latuftahan. Terus orang-orang yang berusaha membebaskan Konstantinopel memang bukan orang sembarangan karena hadisnya itu kan panglima terbaik dan memang benar-benar terbaik. Misalnya ada yang pertama itu yang benar-benar memimpin pengepungan Konstantinopel pertama itu namanya Maslama bin Abdul Malik. Itu putra Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sampai-sampai ulama zaman itu bilang andai kan tidak ada Umar bin Abdul Aziz karena nanti yang menggantikan Abdul Malik bin Marwan itu kan ponakannya Umar bin Abdul Aziz. Andai kan tidak ada Umar bin Abdul Aziz yang lebih soleh, yang cocok jadi khalifah itu ini Maslama bin Abdul Malik. Karena orang ini dia putra khalifah tapi nggak pernah pulang, dia jihad aja. Nah, berikutnya ada Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu julukannya adalah khalifahnya khalifah. Kan orang ini dia itu soli alim karena dia hidup sezaman dengan Imam Syafi'i, dia hidup sezaman dengan Imam Malik, sezaman dengan Imam Ahmad. Bahkan diskusi gitu. Teman diskusi Imam Syafi'i ya, di Baghdad itu orang luar biasa ini. Dia mengepung di usia 18 tahun. Ya, dan jadi khalifah di usia 19 tahun dan luar biasa. Tapi belum mendapatkan keberhasilan itu. Sampai Muhammad Al-Fatih itu diceritakan oleh ayahnya seperti itu. Dia tuh bersemangat sekali untuk memperbaiki diri. Semoga saya gitu. Nah, berarti sebenarnya dalam sejarah itu kita ngajarin optimisme. Iya, optimisme, semangat, terus kepercayaan diri. Saya tuh pernah guru sejarah saya tuh bilang, tahu nggak bangsa paling pede di dunia itu siapa? Tahu nggak Pak Agung? Siapa? Inggris. Kenapa? Orang Inggris itu sangat senang sejarah. Di Oxford itu pelajaran jurusan paling bergengsi itu bukan matematika. Apa tuh? Sejarah. Makanya orang Inggris tuh dia pede aja bilang walaupun kami tidak pernah juara Piala Dunia sepak bola, tapi kami ini adalah negara pertama yang punya kompetisi sepak bola modern. Dan IPL itu kompetisi sepak bola terbaik sekarang. Pede mereka. Siapa yang nggak kenal Manchester City? Iya. Apalagi MU kan? Iya. Yang kalah melulu. Saya taunya kalau bola taunya Persib doang Pak Fajar nih. Saya kalau lokal mah saya penggemar Persebaya gitu. Saya orang Surabaya kan. Ya. Nah, sekarang nih gimana caranya guru itu memastikan bahwa yang dipelajari oleh anak-anak itu sejarah yang benar, bukan sejarah yang dikaburkan nih. Ini tantangan juga nih bagi kita nih guru-guru nih, Pak Fajar. Nah, guru-guru mah juga harus banyak membaca gitu. Atau ya sekarang itu kan minimal inilah, saya kan kemarin waktu pandemi itu ada proyek kecil-kecilan sih, bikin film sejarah itu. Sejarah. Ya CKDN, ya minimal nonton itulah. Ya promo nih. Ya minimal nonton itulah. Itu keren sih, saya luar biasa. Saya sampai merasa saya ini bikin film ini kayak berasa kuliah lagi gitu. Karena harus banyak membaca buku, terus kemudian bahkan keliling dari Aceh sampai paling jauh ke Bau-Bau di Sulawesi Tenggara itu untuk mengungkap sejarah Islam yang selama ini memang dikaburkan dan dikuburkan. Itu gimana Pak Fajar? Apa kerennya itu? Sangat keren, luar biasa. Kita tuh masih misalnya kayak gini, orang kan selalu bilang Islam itu datang abad ke-13. Padahal Islam itu sejak abad ke-8, 9 sudah datang ke sini. Itu ada bukti-buktinya, bukti uang emas, uang dinar itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam ini benar-benar ruh. Budaya negeri kita, bangsa kita ini ruhnya Islam loh. Semua suku itu. Bahkan saya ke Jogja itu berapa kali ya. Jogja itu kan
banyak yang nggak tahu Jogja itu tata kotanya itu sangat Islami. Bahkan ditata. Kelihatan dari apa tuh? Banyak ada monumen-monumen di situ yang dibangun oleh Sultan itu menggambarkan ajaran Islam. Bahkan penggambaran awal manusia diciptakan sampai manusia kembali kepada Allah itu ditarik garis lurus. Bahkan masjid gede Jogja itu kan masjid yang mungkin minim kaligrafi. Kenapa tuh? Tapi itu yang menariknya, dia nggak ada kaligrafi, Pak. Tapi di situ itu di seni bangunannya itu penuh ayat sebenarnya. Contohnya gini kan, di depan masjid itu ditanam pohon sawo berjajar. Iya. Itu ada filosofinya. Ada filosofinya. Somu sawo kan, somu sufufakum. Waduh, rapatkan barisan jadi sof. Terus di pagernya itu ada buah labu. Orang Jawa kan nyebut labu itu walu. Walu itu ternyata difilosofikan wallah. Kul huwallahu ahad. Bayangkan nggak ada kaligrafi loh. Tauhid itu ya? Tauhid semua. Belum lagi di dalam dan sebagainya itu, saya bilang keren Indonesia ini. Kayaknya di Bogor juga ada tuh Gunung Salak. Man salaka torikon. Siap. Di sini tuh saya kadang-kadang cerita di Bogor ini. Di Bogor ya. Ini kan orang sering bilang dulu Sultan Abdul Hamid bikin Hijaz Railways. Ternyata tuh Hijaz Railways itu punya kembaran. Dibangun di tahun yang sama, ukuran rel yang sama, dan proyeknya itu perusahaan yang bangun relnya itu juga sama. Itu di zamannya siapa tuh? Di zamannya Sultan Abdul Hamid II. Nah, itu mana? Itu jalur rel kereta api Bogor Sukabumi itu kembarannya Hijaz Railways. Dan yang kagetnya saya ketika ke museum kereta api di Ambarawa itu ternyata ada satu lokomotifnya Hijaz Railways masih bagus, disimpan di sini. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya sejarah itu deket ya sama kita itu ya. Sebenarnya. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu ya. Banyak sebenarnya, amazing lah. WOW kalau kata MC-nya. Orkes Melayu. WOW. Nah, sekarang cara tipsnya nih Pak Fajar nih. Ngajarnya supaya mereka itu dapat pembelajaran sejarah yang keren gitu. Kalau ngajar IPS itu kuncinya satu, gurunya memang banyak baca, itu satu. Yang kedua memang menunjukkan antusiasme tinggi, jangan ngajar kemudian lemes. Terus yang ketiga kan IPS itu harus memicu rasa ingin tahu anak. Mungkin biasanya dulu kan penasaran, nak kalian tahu nggak kan? Anak kalian tahu nggak? Itu di awal itu ngajar itu selalu gitu. Nah, selanjutnya ya kita pakai audio visual dan sebagainya. Manfaatin teknologi. Manfaatin teknologi. Sebenarnya sih kalaupun nggak ada teknologi juga dengan kemampuan kita bercerita itu sebenarnya storytelling itu sudah membangun ini. Misalnya, nak kalian tahu nggak tembang misalnya Lengser Wengi gitu. Lengser Wengi itu ada hubungannya sama dakwah Islam loh. Kalau saya tahunya Lengser Wengi yang manggil kuntilanak memang. Yang serem-serem itu. Iya, memang manggil kuntilanak. Tapi itu kan dulu ada cerita di Siro itu Rasulullah pernah dakwah ke bangsa jin. Nah, sekarang antum cari di Islamisasi dunia itu nggak ada loh. Dakwah ke bangsa jin kecuali nanti dakwah di tanah Jawa. Ya itu karangannya Sunan Kalijogo. Jadi namanya tembang rumekso yang wengi. Itu tembang kan orang Jawa dulu kan nggak bisa bahasa Arab, nggak sholawatan nggak bisa pakai tembang. Nah, tembang itu satu mengingatkan orang untuk qiyamul lail. Dua terus doa tolak bala karena orang zaman dulu kan kamar mandi di luar kan. Jadi ketika wudhu itu ada doa tolak bala dari gangguan jin, dari gangguan binatang melata, binatang berbisa, termasuk Lengser Wengi itu kan waktu ya sepertiga malam sih. Orang bangun untuk sholat itu kan sepertiga malam itu kan jam-jam aktifnya bangsa lembut. Sekalian ada seruan dakwah untuk bangsa lembut. Memang manggil kuntilanak. Saya bilang ke anak-anak, kalian berani nggak? Saya kasih nih tembangnya. Nanti kuntilanak datang bilangin Mbak Kunti. Itu kan bajunya sudah itu cuma itu rambut itu aurat loh. Pakai kerudung. Sudah pakai kerudung ya? Iya. Mau beliin jilbab merek apa tak beliin gitu. Tapi berani nggak kalian? Nggak berani Pak, ya sudah. Bapak juga enggak. Gitu. Nah ini sekarang Pak Fajar nih terkait dengan ada dampaknya nggak? Ada dampaknya nggak bagi siswa, bagi anak-anak nih? Kalau dia nggak belajar sejarah tuh dampak seriusnya apa? Ya seperti kita sekarang.
Apa tuh? Anak-anak itu nggak pede. Satu nggak pede. Dua anak-anak itu jadi kayak bangsa ini nggak jelas gitu loh. Padahal bangsa-bangsa lain itu, bangsa yang maju itu pasti dia sangat paham sejarahnya. Bangsa Eropa kita nggak usah ngomong lah. Ya, di Asia tuh Jepang itu pede karena dia paham bahwa kami itu bangsa samurai. Oh iya. Terkenal banget tuh ya Jepang itu ya. Orang-orang Cina tuh film-film Cina yang ini mereka bikin film tentang sejarah itu tuh pasti rating penontonnya tertinggi. Terus Korea Selatan. Korea Selatan itu dia kan maju. Industri filmnya kan juga maju. Anak-anak mungkin kenal drakor, Tren to Busan. Tapi film yang paling banyak ditonton di Korea itu namanya judulnya Admiral the Roaring Master. Itu tentang apa tuh? Admiral Yisunsi. Yang tokonya di Mobile Legend. Oh, ada ya? Ada, lu Mobile Legend. Berarti itu, Mobile Legend tuh kaitannya dengan sejarah. Mobile Legend itu ada 3. Saya kemarin saya main Mobile Legend, saya lihat coba toko-tokonya. Ternyata ada 3 toko pahlawan Islam. Oh, gitu. Satu Lapu-Lapu. Oh, gitu. Lapu-Lapu tuh dia pahlawan Filipina. Tapi dia Muslim, namanya Datuk Lapu-Lapu dia. Dia terus berarti ini yang main Mobile Legends ini harus harus belajar sejarah juga. Ada lagi satu Badang yang baru tuh Badang, Palimo Badang. Dia tuh salah satu admiral atau laksamana di Kesultanan Johor. Lawan Inggris dulu. Sama satu lagi Khalid. Ya kalau Khalid siapa yang kenal? Khalid bin Walid. Ya, cuma kalau Indonesia wakilnya kan Gatot Kaca sama Nyi Roro Kidul. Tapi itu ada ya? Ada. Nggak tahu itu. Oke lah, Pak Fajar, makasih nih insight-nya nih. Mau ngajar lagi? Habis ini kapan Pak Fajar katanya mau ngajar? Enggak, jam saya nanti. Saya habis ini mau tidur siang. Enggak lah. Ya udahlah. Kalau sekolah saya kalau tidur kita kayak lulah dulu lah. Siap. Di biasanya kan. Saya ngopi-ngopi aja lah. Ngopi saya habis. Ya, Pak Fajar. Yuk. Makasih ya. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Kang Yanto, kopi dong.